Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Firmansyah dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 027. Di sini saya akan mempraktikkan beberapa hal mengenai pengolahan citra satelit pada software GIS. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin akan saya share screen. Nah, baik, yang pertama, saya akan melakukan beberapa praktek. Yang pertama adalah lahan kritis menggunakan eh, data pengolahan penginderaan jauh. Nah, caranya sendiri mungkin seperti yang sudah tertera di sini, namun kita harus mengetahui dulu pengertian dari lahan kritis. Lahan kritis merupakan lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi, baik untuk menemukan tanaman yang dibudidayakan maupun tanaman yang tumbuh alami, seperti yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014. Nah, langkah pengerjaannya sendiri kita memerlukan beberapa data, yaitu data citra satelit yang telah terkoreksi atau baik secara geometris maupun secara radiometrik. Nah, kita sendiri sudah mempunyai data TOA yang sudah terkoreksi keduanya. Kenapa? Yang pertama kita melakukan melakukan project raster untuk menentukan koordinat yaitu 49S karena wilayah kita merupakan wilayah dari, Kabupaten Semarang. Nah, sebelum itu sendiri kita juga perlu melakukan klip agar citra yang kita pakai sesuai dengan wilayah admin dari Kabupaten Semarang. Nah, selanjutnya kita memerlukan data yaitu, yang sudah terdapat dalam catatan ini yang telah tersedia dari masing-masing citra. Nah, ya, catatan ini sendiri kita gunakan untuk koreksi radiometrik. Nah, kenapa kita perlu koreksi radiometrik? Karena kita perlu untuk menghilangkan noise yang terdapat di, hasil perekaman dari sensor, yang melakukan perekaman wilayah ini. Nah, selanjutnya seperti yang, tertera di sini kita menggunakan data citra satelit untuk membentuk AVI atau Advanced Vegetation Index, Bare Soil Index, Shadow Index, dan Temperature Index. Nah, Bare Soil Index sendiri kita atau indeks tanah terbuka. Jadi, sebenarnya terdapat vegetasi nggak sih di tanah itu? Nah, kurang lebihnya dapat kita ketahui dengan adanya ini. Nah, kalau lahannya kosong kan itu nantinya, dapat merupakan salah satu ciri dari lahan kritis. Nah, shadow index berguna untuk, kerapatan vegetasi. Nah, untuk yang selanjutnya ada temperature index atau, suhunya dari sebuah lahan itu seberapa. Nah, kita juga perlu untuk mengetahui suhu karena jika suhunya tinggi biasanya itu tidak terdapat vegetasi atau terdapat kegiatan, di lahan terbangun, kurang lebihnya seperti itu. Nah, nanti kita akan gunakan untuk menentukan forest canopy density. Nah, selanjutnya kita akan mempunyai data DEM, untuk data DEM sendiri berguna untuk menentukan slope yang nantinya akan berguna untuk dalam tingkat kekritisan lahan juga. Nah, selanjutnya kita juga memerlukan beberapa data tematik seperti curah hujan, erodibilitas lahan, panjang lereng, penutupan lahan, dan juga tindakan konservasi. Nah, mungkin untuk yang langkah pertama kita akan membentuk AVI. AVI dan Bare Soil Index yang nantinya akan kita gunakan untuk membentuk VD. Nah, langkahnya sendiri mungkin dapat tertera sebagai berikut. Hasilnya sebagai berikut. Nah, langkahnya yaitu dapat kita lihat pada result yang telah saya laksanakan kemarin. Mungkin kurang lebih seperti ini. Nah, kita menggunakan TOA Pen 5 dan juga TOA Pen 4. Untuk yang selanjutnya, jika AVI sudah, kita akan membentuk Bare Soil Index atau tanah terbuka. Nah, caranya sendiri kita menggunakan sebagai berikut. Mohon maaf, kita menggunakan TOA Pen 7, top out of atmosphere Pen 4, TOA Pen 5, dan juga TOA Pen 2. Nah, setelah itu kita dalam perhitungan rumusnya tadi sendiri, kita menggunakan raster kalkulator yang bisa kita dapatkan melalui search seperti ini, raster kalkulator. Nah, untuk yang selanjutnya, dalam penggabungan AVI dan juga BSI, kita menggunakan principal components. Nah, langkahnya sendiri cuma menggabungkan dan juga kita tentukan wilayah untuk output-nya sendiri nanti di mana yang kita harapkan, seperti itu. Nah, VD sendiri nanti hasilnya seperti ini. Di mana terlihat daerah yang high seperti ini, dan juga daerah yang low. Baik, untuk yang selanjutnya, kita akan membuat yaitu adalah shadow index dan temperature index dalam pembuatan SSI. Nah, shadow index sendiri sebagai berikut. Nah, shadow index nantinya rumusnya sebagai berikut, menggunakan raster kalkulator. Nah, kalau sudah, kita akan membuat temperature index yang kurang lebihnya sebagai berikut. Height. Nah, ini merupakan, kawasan terbangun yang, daerah yang terang seperti ini. Nah, rumus dari TI atau temperature index sendiri sebagai berikut.
seperti ini. Kita menggunakan nilai-nilai yang terdapat dalam catatan ini. Nah, yaitu radians sebentar, maaf. Nah, reflect dari radians minimum dan juga radians maksimum dari band 10, seperti itu. Nah, ketika sudah mendapatkan TI dan juga SI, kita melakukan principal components kembali untuk membentuk SSI. Nah, SSI-nya hasilnya sebagai berikut. Seperti ini SSI-nya. Langkahnya. Baik, setelah itu kita lakukan yaitu pembentukan FCD. Nah, bagaimana cara pembentukan FCD atau Forest Canopy Density yang terdapat di sini? Nah, ini sudah terdapat itu arithmetic overlay. Kita menggunakan weighted overlay FCD. Nah, seperti berikut. Square root dari VD dan juga SSI ditambah 1. Kurang lebih seperti itu, tinggal penentuan tempat, dan kita telah mendapatkan satu bahan untuk penentuan lahan kritis, yaitu adalah forest canopy density seperti ini. Nah, forest canopy density sendiri ini nanti kita perlu reclass menjadi 5 kelas. Nah, caranya reclass bagaimana? Kita menggunakan software reclassify, menggunakan tools reclassify yang bisa kita dapatkan secara cepat seperti ini, menggunakan yang spatial analisis. Nah, untuk hasilnya sendiri yang mana? Sebentar. Nah, seperti ini. Jadi kita balik, yang paling atas 5, yang paling bawah 1, seperti ini. Seperti itu. 5 sendiri yaitu yang paling maaf, 5 sendiri yaitu yang paling sedikit ya tadi nilainya. Oke, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah membentuk slope yang kita dapatkan dari data dam. Nah, seperti ini. Data dam-nya sendiri ini sudah kita mozaik to new raster, jadi beberapa dam kita gabungkan menjadi satu dan kita klik selanjutnya. Nah, dam-nya sendiri nanti kita menggunakan software yaitu slope. Datanya sendiri seperti apa? Sebentar. Nah, menggunakan slope yang bisa kita cari menggunakan search seperti biasa. Ini ya percent rise dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita reclassify juga menjadi 5 kelas. Reclassify slope seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan membentuk yang terakhir yaitu dari data-data tematik seperti curah hujan dan lain sebagainya untuk membentuk erosivitas atau tingkat bahaya erosi. Nah, caranya sendiri bagaimana? Yaitu sebagai berikut. Kita pertama memerlukan data curah hujan. Nah, sebelum kita raster, kita memerlukan dahulu. Nah, SHP-nya sendiri seperti ini. SHP-nya sendiri seperti ini. Nah, kita menggunakan curah hujan, kita menentukan base. Nah, setelah base-nya ini ketemu, kita kalikan sehingga kita menemukan nilai R yang nantinya akan berguna dalam proses curah hujan itu. Nah, lebih seperti ini. Setelah itu, kita menggunakan data jenis tanah. Jenis tanah kita memerlukan nilai K, yang nilai K-nya sendiri berasal dari sebuah sumber. Nah, nilai K-nya sendiri ini seperti ini, menggunakan metode pendekatan apabila tidak terdapat jenis tanah yang spesifik namanya seperti yang kita punya ini. Nah, untuk yang selanjutnya kita menggunakan data kemiringan lereng seperti ini. Nah, nilai lerengnya sendiri kita menggunakan LS. Untuk yang selanjutnya kita memerlukan data tutupan lahan seperti ini. Dan kita akan menggunakan nilai JP seperti itu. Nah, setelah itu kita ubah semuanya menggunakan polygon to raster seperti ini. Seperti ini sebagai contoh jenis tanah. Nah, jenis tanah sendiri tadi nilai K, mungkin seperti itu. Nah, nilai-nilai untuk curah hujan nanti menggunakan nilai R, untuk kemiringan lereng menggunakan LS, dan juga untuk tutupan lahan menggunakan CP, seperti itu. Nah, setelah semuanya tersedia, semuanya selesai, langkah selanjutnya yaitu adalah kita menyatukan data tematik ini. Nah, penyatuannya sendiri bagaimana? Kita menggunakan tools yang bernama raster kalkulator dengan mengalihkan semua
data tematik, yaitu tutupan lahan, kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan, dan itu merupakan output-nya merupakan hasil erosi, seperti itu. Nah, setelah sudah demikian, tingkat erosi, jadi kita sudah mempunyai bahan utamanya 3, yaitu yang pertama adalah forest canopy density, seperti ini. Yang kedua kita adalah data slope, yang sudah kita punya, dan juga yang terakhir adalah erosi. Nah, tetapi kita harus reclass seperti biasa menjadi 5 kelas seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk slope dan data erosi sendiri tidak dibalik seperti yang FCD, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, kita melakukan weighted overlay dari ketiganya. Nah, caranya weighted overlay yaitu sebagai berikut. Seperti ini. Nah, seperti ini equal intervalnya, influence-nya sama. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan lahan kritis seperti ini. Oh, maaf. Lahan kritis yang sensitif. Nah, setelah kita mempunyai lahan kritis ini, kita akan melakukan pengolahan selanjutnya. Pengolahan selanjutnya itu apa? Itu adalah merubah menjadi poligon. Merubah poligon menjadi menggunakan software poligon, raster polygon, seperti itu. Nah, ini. Setelah itu kita dissolve supaya datanya tidak terlalu banyak. Nah, seperti ini kan kita lihat banyak. Makanya kita dissolve menggunakan geoprocessing dissolve. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti kita tambahin keterangan supaya memudahkan dalam pengklasifikasian. Nah, jikalau kita lihat mungkin sebelum itu kita lakukan yang dinamakan yaitu layouting seperti ini. Nah, seperti ini layoutingnya, dan untuk skalanya nanti kita bisa sesuaikan ya seperti seharusnya, yaitu adalah 1:250 atau skala bulat, seperti itu. Nah, kita juga perlu data administrasi sebagai berikut. Nah, jikalau kita lihat terdapat sedikit daerah yang mempunyai tingkat kekritisan lebih, yaitu seperti di daerah Getasan, Tengaran, dan lain sebagainya. Nah, mengapa hal itu terjadi? Yaitu seperti yang sudah disebutkan tadi, dipengaruhi oleh forest canopy density, slope, dan tingkat erosi. Nah, di daerah sendiri merupakan daerah pegunungan, sehingga mungkin dapat disebabkan oleh erosivitas yang tinggi, curah hujan yang tinggi, erosivitas yang tinggi, dan juga jenis tanah yang tentunya akan berpengaruh, yang kurang baik jikalau kita tempati atau kita tanami beberapa tanaman seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk lahan kritis. Nah, solusinya bagaimana? Yaitu kita melakukan penghijauan sehingga akar-akarnya itu mampu untuk menahan dari debit air yang ada. Nah, selain itu mampu untuk menahan tanah agar tidak bergerak, dan juga selanjutnya adalah diversifikasi tumbuhan. Jadi tidak hanya satu tumbuhan yang sama, sehingga tumbuhan yang berbeda ini dapat saling membantu dalam untuk pencengkraman. Nah, untuk yang selanjutnya adalah terasering. Terasering sendiri adalah lahan yang sengket dan seperti itu. Nah, itu untuk mencegah erosi yang tinggi. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah praktek mengenai kebakaran hutan dan lahan. Nah, kebakaran hutan sendiri biasanya terjadi pada area yang memiliki vegetasi yang mudah terbakar, yang digunakan seperti pembukaan lahan dan lain sebagainya. Nah, dalam pengerjaannya sendiri kita menggunakan data NPR, tutupan lahan, sungai yang sudah di buffer, jalan yang sudah di buffer, lahan hutan yang sudah di buffer, lahan gambut yang sudah lahan hutan yang sudah di-score, lahan gambut, dan juga nilai LST atau nilai dari temperatur permukaan tanah. Nah, praktiknya bagaimana? Kurang lebihnya sebagai berikut. Kita akan melakukan TA BN4, BN7, dan juga TA5 untuk membentuk data NBR. Nah, NBR seperti ini. Dan NBR adalah kita menggunakan raster kalkulator. Nah, setelah itu sendiri kita memerlukan data tutupan lahan. Tutupan lahan sebagai berikut. Nah, tetapi kita perlu untuk melakukan dalam penskoran sendiri seperti yang sudah terdapat di sini. Nah, ini terdapat
beberapa yang mempunyai skor 5 dan juga beberapa yang mempunyai skor 3. Nah, ini sendiri berdasarkan tingkat kemudahan terbakar dan kemungkinan untuk terbakar. Nah, seperti yang dilihat di sini terdapat perkebunan, kenapa ada yang 3 ada yang 5. Nah, mungkin akan saya highlight perkebunan sendiri. Nah, jika perkebunan yang memiliki nilai 3 adalah perkebunan yang mudah terbakar, tetapi yang mempunyai nilai 5 adalah perkebunan yang dekat, yang berdekatan dengan titik kebakaran. Nah, jikalau dilihat titik kebakarannya yaitu di sini. Nah, jadi ini merupakan yang bernilai 5 dan ini merupakan yang bernilai 3. Mungkin dapat saya tunjukkan yaitu sebagai berikut. Untuk yang mempunyai nilai 3, yaitu ini. Nah, dan yang mempunyai nilai 5, yaitu ini. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk menentukan caranya sendiri menggunakan pendekatan, kurang lebih seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah belukar. Belukar sendiri juga terdapat yang mempunyai nilai 4 dan yang mempunyai nilai 5. Nah, itu juga menggunakan metode pendekatan. Nah, setelah itu kita lakukan dissolve sebelum kita polygon to raster. Jadi data yang kita perlukan untuk weighted overlay-nya sendiri yaitu adalah NPR seperti ini. Terus yang selanjutnya adalah tutupan lahan, yaitu tuplah seperti ini. Baik. Oh ya, baik. Mungkin belum saya jelaskan, yaitu kita juga memerlukan reclassify dari masing-masing yang kita perlukan, yaitu adalah dengan poin 1 sampai 5, kurang lebihnya seperti itu. Dapat kita lihat prakteknya, yaitu yang terdapat di sini. Nah, ini merupakan reclassify yang NPR. Sebagai contoh, mungkin seperti ini. Nah, mungkin terdapat sebuah perbedaan dari bahan-bahan ini adalah bahan untuk membentuk sungai. Nah, dalam pembentukan sungai sendiri, kita memerlukan SHP sungai. Dan SHP sungai itu sendiri nantinya kita multiple buffering. Jadi, buffernya itu ada beberapa jarak yang bisa dihasilkan. Nah, kurang lebihnya nanti seperti ini. Sebentar. Ini merupakan data sungai biasa. Nah, proses multiple buffering-nya sendiri kurang lebih seperti ini dengan memasukkan beberapa data. Setelah itu kita hasil multiple buffering-nya seperti ini, kita score, kita menggunakan score. Semakin dekat dengan sungai, maka skornya semakin kecil. Kenapa? Karena sungai merupakan sumber air yang bisa memadamkan dari kebakaran hutan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk yang jaringan jalan sendiri berkebalikan dengan sungai, seperti ini hasilnya. Kenapa? Karena berarti jalan tersebut kan dekat dengan aktivitas manusia yang dapat menimbulkan kebakaran hutan. Jadi dibalik seperti itu. Baik, mungkin itu untuk yang buffer. Selanjutnya kita ubah jika kalau sudah berupa polygon seperti ini. Kita nantinya menggunakan software, menggunakan tools yaitu polygon to raster. Polygon to raster. Nah, untuk membentuknya, membentuk sungainya, kurang lebih seperti itu. Membentuk sungai dan juga jalan yang digunakan sebagai bahan untuk karhutla. Nah, setelah itu sendiri kita memerlukan data dari penggunaan lahan hutan. Dan sebagai berikut, bisa dilihat penggunaan lahan hutannya sendiri, hutan lindung. Kenapa skornya 1? Yaitu karena hutan lindung sendiri dilarang untuk melakukan beberapa aktivitas sehingga itu dapat mencegah sebuah kebakaran. Nah, kenapa ini 5? Yaitu mungkin seperti hutan-hutan yang tidak terawat dan lain sebagainya. Nah, ini hutan produksi tetap kenapa 2? Karena itu digunakan untuk produksi, jadi itu juga terbatas kegiatannya, tetapi dapat dilakukan beberapa kegiatan. Nah, nantinya kita ubah juga menjadi data raster. Data raster sebagai berikut. Lahan hutan. Nah, seperti ini. Lahan hutan seperti ini. Skornya 1 sampai 5. Setelah itu kita lahan gambut juga dipersiapkan. Lahan gambut sendiri merupakan lahan yang jikalau terbakar akan susah untuk dipadamkan karena apinya sendiri berada di bawah tanah. Nah, kurang lebihnya nanti kita ubah jadi raster. Nah, lahan gambutnya nanti seperti ini. Dapat kita lihat yang skor 1 bukan merupakan lahan gambut dan skor 5 merupakan lahan gambut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah LST.
LST. Jadi LST-nya sendiri mungkin sudah saya punya, tinggal di reclass menjadi 5 menggunakan reclassify yang bisa kita dapatkan melalui search seperti ini. Reclassify LST. Oke, seperti ini bisa dilihat. Jadi semakin rendah berarti itu merupakan daerah yang tidak terdapat banyak aktivitas. Nah, sehingga mempunyai skor 1 atau rendah dalam kebakaran hutan. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu kita lakukan weighted overlay dari masing-masing ini. Weighted overlay seperti ini. Nah, nanti kita masukkan semua datanya dan juga influence-nya nanti kita tentukan itu set equal influence seperti itu. Nah, nantinya kita akan mendapatkan data potensi bahaya karhutla sebagai berikut. Agar lebih mudah dipahami, juga kita mungkin kita ubah terlebih dahulu menjadi poligon menggunakan polygon to raster. Nah, hasilnya sebagai berikut. Nah, nantinya kita perlu untuk layouting seperti biasa. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ini harus lebih ditambah. Bisa kita ubah skalanya. Kurang lebih seperti itu. Nanti tinggal kita sesuaikan seperti biasa saja. Jadi, jikalau dilihat di sini, mungkin kita sekalian tunjukkan wilayah administrasinya. Baik, jadi misal seperti ini. Terhadap daerah yang mempunyai daerah tingkat kebakaran hutan, potensi kebakaran hutan yang rendah, ada yang sedang, dan juga terdapat yang tinggi. Nah, jika kita lihat sebagian besar merupakan daerah yang mempunyai tingkat kebakaran hutan yang tinggi, yang sedang, seperti itu. Nah, hal ini sendiri kurang lebihnya diakibatkan oleh penggunaan lahan atau tutupan lahan yang terdapat di wilayah ini yang berpotensi untuk kebakaran hutan, kurang lebih seperti itu. Ini penyesuaian dari ya. Oke, baik. Mungkin itu. Nah, cara untuk mencegah atau solusi dari kebakaran hutan sendiri yaitu adalah sebagai berikut: menggunakan tebang pilih, jadi tidak langsung membakar, tidak membuang atau menaruh sampah atau menaruh barang yang mudah terbakar sembarangan, karena kanal hidrologi itu sebagai aliran air sehingga lahan gambut dapat padam di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu adalah sinergitas semua pihak, jadi tidak hanya pemerintah saja. Untuk yang selanjutnya adalah bencana hidrometeorologi atau bencana yang diakibatkan fenomena meteorologi seperti angin dan air. Nah, untuk ini sendiri kita memerlukan beberapa data, yaitu sebagai berikut: NDVI, NDVI, dan lain sebagainya. Baik yang pertama sendiri, kita memerlukan data, kita mencoba untuk membuat NDVI melalui beberapa percobaan dengan memadukan beberapa TOA. Nah, ini NDVI pertama menggunakan TOA PEN 7 dan PEN 5. Untuk yang kedua, NDVI kedua menggunakan PEN 3 dan PEN 5, dan yang terakhir adalah menggunakan PEN 7 dan juga PEN 3. Nah, hasil terbaik kita dapatkan dengan menggunakan dari PEN 3 dan juga PEN 7. Seperti ini hasilnya. Nah, baik, untuk yang selanjutnya adalah kita memerlukan beberapa hal, yaitu sebagai berikut: seperti data curah hujan yang nantinya akan kita ubah menjadi raster dan juga akan kita lakukan penskoran seperti ini yang sudah kita reclassify. Nah, kita juga memerlukan beberapa data, yaitu seperti hillsheet yang kita dapatkan dari data DEM. Nah, bagaimana cara membuat hillsheet-nya? Nah, kita memerlukan software atau tools yang bernama hillsheet yang seperti biasa dapat kita dapatkan melalui search seperti itu. Baik, setelah kita dapatkan hillsheet, kita perlu untuk membuat fill yang nantinya akan berguna dalam penentuan flow accumulation. Nah, flow accumulation ini apa? Flow accumulation adalah akumulasi dari semua aliran air. Jadi seperti itu. Kita membentuk dari data DEM ini kita membentuk fill. Membentuk fill juga sama menggunakan software fill seperti ini.
menggunakan software fill. Setelah itu kita mencari flow direction atau arahnya, dan yang nantinya kita terakhir menggunakan flow accumulation atau akumulasi dari semua aliran air. Nah, akumulasi ini sendiri, semua dapat kita lakukan melalui ini search, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita nanti perlu melakukan reclass dari beberapa hal ini yang sudah kita dapatkan, yaitu hillshade, NDVI, dan juga flow accumulation. Dan yang terakhir adalah curah hujan. Nah, dari keempat data ini kita lakukan weighted overlay setelah melakukan reclass. Nah, ini merupakan tahap-tahapan reclass-nya. Reclass-nya kita lakukan weighted overlay dengan influence-nya curah hujan memiliki influence yang lebih banyak, yaitu 40%, karena dengan banyaknya hujan dapat menambah debit air, menambah jumlah air dan juga debit air. Nah, kurang lebih seperti itu kita tentukan, dan akhirnya kita dapatkan potensi bencana banjir yang dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, daerah-daerahnya mungkin dapat kita lihat juga di sini. Wilayah administrasinya seperti apa? Nah, seperti ini kurang lebihnya, di mana daerah ini sendiri merupakan nah, seperti ini. Daerah ini merupakan daerah yang memiliki tingkat bencana banjir yang tinggi, yang mungkin kurang lebihnya nanti dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti slope atau cekungan-cekungan seperti itu kurang lebihnya mempengaruhi, mohon maaf, maksudnya hillshade-nya. Nah, jadi kalau misalkan banyak bukit kan nanti akan juga mempunyai banyak lembah. Nah, lembah itu sendiri nanti rawan bencana banjir, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf tadi terdapat salah kata. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membuat bencana hidrometeorologi lain, yaitu adalah bencana kekeringan. Nah, dalam kekeringan sendiri kita bisa mendapatkan dari 3, yaitu NDDI, DDI, dan juga TVI. Nah, dalam NDDI sendiri prosesnya yaitu sebagai berikut. NDDI. Nah, ini kita menggunakan data NDVI dan juga NDVI yang ketiga. Nah, dalam proses NDVI kurang lebih seperti itu. Untuk yang selanjutnya, kita memerlukan data LST. Nah, LST-nya juga untuk membentuk TVI. Nah, TVI-nya seperti ini. Oh, mohon maaf, ini merupakan raster atau poligonnya. Mohon maaf. Nah, seperti ini, menggunakan LST dan juga EVI. Nah, rumus-rumusnya sendiri sebagai berikut, EVI. Ini menggunakan TOA band 5, band 4, dan juga TOA band 2. Kurang lebihnya seperti itu. Dari EVI dan LST membentuk TVI. Nah, TVI. Dan yang terakhir, kita akan menggunakan DDI. Nah, DDI-nya bagaimana? Kurang lebihnya seperti ini. Menggunakan band 5 dan juga band 4. Dan juga band 7, kurang lebihnya seperti itu. Nah, nanti kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Ini merupakan NDDI, ini merupakan DDI, dan juga yang terakhir merupakan TVI. Kurang lebihnya seperti itu, mungkin dapat terlihat jelas di sini saja. Baik. Ini dapat kita lihat dari beberapa TVI, DDI, dan juga DDI. Nah, dari ketiga praktik tersebut memiliki kesamaan, yaitu daerah rawa pening tidak memiliki tingkat kekeringan yang rendah. Kenapa? Karena rawa pening sendiri merupakan sumber dari merupakan danau yang memiliki banyak air, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk penanggulangan dari kekeringan sendiri, yaitu ada hidrometeorologi, yaitu berupa banjir, adalah penghijauan yang dapat menahan akar dan juga dapat menyerapkan air, tebang pilih sehingga tidak banyak area yang kosong yang memicu lepasan air sehingga air tidak dapat diendapkan. Dan yang terakhir adalah embung yang berguna untuk menyimpan air, kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu merupakan sedikit praktek yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.